Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 10H. Dan juga nanti ini digunakan untuk video pembelajaran kelas 10G. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Oke, pada pembelajaran hari ini, Ustadz mohon maaf karena Ustadz belum bisa hadir di kelas. Jadi Ustadz membuat video pembelajaran karena Ustadz pada hari ini sedang berada di Surabaya untuk ada tugas begitu yang tidak bisa ditinggalkan. Semoga video pembelajaran ini mampu memberikan pemahaman kalian terkait dengan materi kimia setelah selesai belajar tentang kimia hijau. Oke, anak-anakku kelas 10H. Minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, ya, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kimia hijau. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru, kita akan belajar tentang struktur atom. Jadi Ustadz minta tolong, ada yang menjadi operator yang bertugas untuk menjaga video pembelajaran ini berlangsung atau berjalan dengan lancar. Nanti Ustadz minta tolong kepada ketua kelas 10H, ya, siapa? Yasmin. Jadi nanti Yasmin tolong setelah selesai jam kimia, tolong rapikan laptop Ustadz dan juga kabel aux, kembalikan di lab kimia. Setelah itu jangan lupa Yasmin untuk menginformasikan kepada ketua kelas 10G nanti, ya, ketika jam kimia minta tolong untuk mengambil laptop dan kabel aux, kemudian menyetel video pembelajaran ini di kelas 10G gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya anak-anakku karena ya Ustadz lagi ada kepentingan, jadi harapannya adalah kalian bisa tetap belajar meskipun tidak ada Ustadz. Minta tolong, meskipun tidak ada Ustadz, kalian ikuti pembelajaran ini dengan baik. Dengan cara mencatat penjelasan Ustadz. Apabila kalian tidak memahami atau terlalu cepat, silakan operator untuk mempause video pembelajaran ini. Memastikan semua teman-temannya selesai menulis, baru dilanjut play. Begitu. Semisal masih ada waktu, kalian boleh menyetel ulang video ini. Ya, kalian cari bagian mana yang menurut kalian masih belum kalian pahami. Begitu. Oke, jika sudah jelas, Ustadz lanjut untuk masuk dalam materi. Oke, ini. Jadi sebelum kita belajar tentang struktur atom, baiknya adalah kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu atom. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang atom, unsur, ya, molekul, senyawa, definisi-definisinya sepertinya sudah kalian tulis dengan baik. Kemudian pada pertemuan hari ini kita akan belajar lebih detail lagi terkait dengan atom. Ya, jadi definisi kemarin kita mengatakan bahwa atom itu merupakan materi terkecil dari suatu zat. Nah, ini. Jadi ketika kalian memiliki suatu benda, entah apapun itu, kemudian kalian bagi menjadi bagian kecil, kemudian dipotong lagi, hingga bagian tersebut tidak dapat dibagi lagi, maka benda atau partikel yang tidak bisa dibagi lagi, kita sebut sebagai atom. Begitu. Contohnya di sini, misal, kita punya materi atau benda beras, ya. Sepertinya setiap dari kalian pasti mengenal beras. Beras itu terbentuk dari tepung beras, begitu. Kemudian tepung beras tersebut tersusun dari amilum dan juga amilopektin. Nah,
Apabila amilum dan amilopektin tersebut kita uraikan, maka amilum dan amilopektin tersebut ya tersusun atas molekul-molekul glukosa. Kemudian molekul glukosa tersebut apabila kita tulis dalam rumus senyawa kimianya, dia itu memiliki rumus C6H12O6. Kemudian pertanyaannya, manakah yang merupakan atom? Nah, yang atom ini C, H, dan juga O. Jadi C, H, dan O itu merupakan atom penyusun dari beras. Begitu. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, coba Ustadz ulangi lagi. Jadi beras itu sebenarnya masih bisa kita bagi menjadi bagian yang paling kecil. Menjadi apa? Tepung beras. Begitu. Setelah tepung beras ya kita dapatkan, kemudian kita mencoba membagi lagi. Oh ternyata di dalam tepung beras itu ada amilum. Begitu. Kemudian kita coba teliti lagi. Oh ternyata di dalam amilum itu ada molekul glukosa. Nah, molekul glukosa apabila kita gambarkan ya rumus senyawanya itu seperti ini C6H12O6. Lah, atomnya itu yang mana? Ya ini C, H, dan O. Jadi C itu adalah atom karbon, H adalah atom hidrogen, dan O adalah atom oksigen. Ini sudah tidak bisa kalian bagi lagi ya, karena ini merupakan bagian terkecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi begitu. Oke, Ustaz harap kalian sudah paham maksud dari atom. Oke, selanjutnya adalah kita harus mengenal juga ya, kita mengenal teori perkembangan atom. Kenapa atom itu bisa ada sampai sekarang dan bisa kita pelajari? Ternyata atom itu ya memiliki atau mempunyai perkembangan ya. Yang pertama dimulai dari Demokritus. Jadi pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, si Demokritus itu mengenalkan istilah atom. Ya. Atom menurut Demokritus itu berasal dari kata atomos. Ini adalah bahasa Yunani begitu. Yang berarti tidak dapat dibagi. Ya, jadi arti dari atomos itu sendiri adalah tidak dapat dibagi. Setelah itu lanjut di perkembangan teori atau menurut John Dalton. Ini pada tahun 2748 sampai 1844 Masehi. Jadi si Dalton itu mengatakan bahwa atom-atom yang menyusun suatu unsur yang sama sifatnya itu sama. Sedangkan atom dari unsur yang berbeda sifatnya berbeda. Seperti tadi, beras itu tersusun atau atomnya adalah atom karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Ya, molekul glukosa C6H12O6. Lah, katanya si Dalton itu unsur C itu memiliki sifat yang berbeda dengan H, begitu. Karena keduanya merupakan unsur yang berbeda. Sama halnya hidrogen, unsur H ini, dia itu memiliki sifat yang berbeda dengan oksigen karena berbeda unsur. Tetapi oksigen ini memiliki sifat yang sama dengan oksigen atau udara yang kita hirup. Karena kenapa? Dia berasal dari unsur yang sama, sama-sama unsur O, maka sifatnya pun juga sama. Begitu. Itu adalah teori perkembangan atom menurut John Dalton. Kemudian selanjutnya teori perkembangan Rutherford. Ya ini keliru tulis, Ustaz. Jadi bukan apa namanya, bukan John Dalton lagi. Sorry, ini Thomson. Jadi namanya itu Thomson. Ini namanya adalah Thomson. Jadi menurut Thomson itu atom merupakan bola pejal tidak berongga yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif. Jadi apabila digambarkan teori atom menurut Thomson seperti gambar ini. Ya, jadi bola pejal, pejal itu artinya tidak berongga atau bola kalau kalian tahu
lempar bola, ya bolanya seperti itu. Jadi bagian dalamnya itu penuh terisi, itu adalah bola pejal. Kemudian katanya Thomson, ya, jadi atom itu seperti bola pejal yang ada muatan positif dan juga ada muatan negatif yang tersebar merata di bola tersebut. Jadi kalau digambarkan seperti ini, jadi ada muatan negatif, kemudian ada muatan positif yang tersebar secara merata. Oleh karenanya tersebar merata, maka Thomson memberikan pemahaman terkait atom bahwa atom menurut Thomson itu bersifat netral atau tidak bermuatan. Karena kenapa? Susunan positif dan negatifnya itu sama banyak. Begitu, seperti ini. Atau menurut referensi lain dikatakan bahwa atau menurut Thomson itu digambarkan seperti roti kismis. Ya, jadi kalau di kita mungkin kita tidak tahu kismis itu apa, karena itu adalah makanan Eropa. Tapi kalau Ustadz berikan gambaran, ya, atau menurut Thomson itu digambarkan seperti onde-onde. Jadi ketika kalian makan onde-onde, bagian permukaan onde-onde itu yang ada wijennya. Lah, wijen itu kita katakan sebagai muatan negatifnya. Jadi tersebar merata di permukaan si onde-onde. Bagian permukaan onde-onde yang tidak ada wijen, nah, itu adalah muatan positifnya, begitu. Jadi digambarkan seperti itu. Oke, jika kalian ingin mencatat silakan pause video ini untuk mencatat begitu. Selanjutnya, nah, teori atom menurut Rutherford. Nah, ini selanjutnya menurut Rutherford bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Di antara inti dan elektron merupakan ruang hampa. Nah, kalau sudah ruang hampa begini, maka struktur dari atom itu tidak pejal lagi. Itu katanya Rutherford. Jadi katanya si Rutherford nanti model atomnya itu seperti apa lah? Seperti gambar ini. Jadi di tengah-tengah itu ada inti atom ya, ini ada inti atomnya. Mana ini? Kemudian ada elektron. Nah, ini elektron. Kemudian bagian garis ini adalah orbit atau kulit tempat elektron itu berada. Begitu. Jadi di atom menurut Rutherford ada inti atom yang posisinya ada di tengah, kemudian ada elektron. Elektron itu berada di kulit atau orbit, begitu. Ya. Kemudian selanjutnya teori perkembangan selanjutnya yakni dari Niels Bohr. Ya, jadi Niels Bohr itu mengemukakan pendapat bahwa elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner, yang disebut sebagai orbit atau kulit. Elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Jadi kalau tadi si Rutherford itu mengatakan bahwa elektron itu berada pada kulit, jadi punya lintasan sendiri seperti sistem tata surya kita. Kemudian kalau katanya si Niels Bohr, ya elektron itu berada pada orbit atau kulit, namun si elektron tersebut bisa berpindah dengan cara memancarkan atau menyerap energi. Jadi posisinya elektron yang ada di sini, ya itu bisa berpindah berada di sini dengan cara menyerap atau memancarkan energi, begitu. Nah, kemudian katanya si Niels Bohr, ya inti atom itu nanti ya tersusun oleh proton, ya dan juga ada neutron juga, neutron. Jadi di dalam inti ini nanti akan ada proton dan juga ada neutron. Kemudian elektron yang ada di mana? Elektron itu berada di luar inti atom. Dia itu bisa kita temukan di kulit atau di orbit. Begitu. Oke, selanjutnya. Nah, dari perkembangan teori atom tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa atom masih tersusun oleh partikel subatomik. Jadi ketiga ini, jadi ada elektron, kemudian ada proton, ada neutron juga. Ketiga ini kita katakan dia sebagai partikel subatomik. Partikel ya subatomik yang bisa kita temukan di dalam atom.
elektron. Ya, seperti tadi penemunya itu adalah J.J. Thomson. Ini massa itu dalam kurung SMA SMA itu adalah satuan massa atom. Jadi 0. Kemudian muatannya itu -1. Jadi elektron itu muatannya adalah min atau -1. Dalam kolom ini nilainya. Kemudian proton. Nah, proton penemunya adalah Goldstein ya. Kemudian masanya sebesar 1 SMA atau 1 satuan massa atom. Kemudian muatannya adalah +1. Kemudian ada neutron ya. Kemudian ada neutron. Neutron penemunya adalah J. Chadwick ya. Masanya adalah 1 satuan massa atom, muatannya adalah 0. Begitu. Jadi apabila kita simbolkan, nah di sini ada lambang. Dikatakan bahwa untuk elektron itu bisa kita tulis sebagai E. Kemudian kalau untuk proton kita bisa lambangkan atau simbolkan sebagai P. Kemudian untuk neutron kita simbolkan sebagai N kecil. Jadi ini adalah elektron, ini adalah proton, ini adalah neutron. Begitu. Oke, selanjutnya. Setelah kalian tahu perkembangan atom, kemudian juga atom itu tersusun atas partikel subatomik, ya. Jadi ada proton, neutron, dan juga elektron. Selanjutnya kalian harus tahu ya bagaimana cara penulisan atom itu, begitu. Jadi nanti penulisannya seperti ini. Jadi ada panduannya. Jadi AX, ya. Jadi ya, kemudian X. Kalau di referensi lain dituliskan sebagai misal huruf lain lah. Ya, misal di situ pakai Y mungkin boleh. Jadi yang di atas itu dia itu menandakan sebagai nomor massa. Kemudian bilangan yang ada di bawah menandakan sebagai nomor atom. Lah yang di tengah ini adalah lambang unsur. Begitu. Contohnya di sini. Nah, contohnya ada 1123 Na. Ini. Jadi atom Na mempunyai nomor atom 11 dan nomor atom 23. Jadi kalau dituliskan seperti itu. 1123 Na. Tapi kan nanti kalian jangan kaget. Semisal ada buku yang menuliskan seperti ini. 2311 Na. Na sebagai lambang unsur menandakan unsur atau atom natrium ya. Kemudian 23 itu adalah nomor massa ini, kemudian 11 adalah nomor atom. Tuh. Nah, jadi nanti ya jumlah proton itu sama dengan 11, jumlah elektronnya 11, jumlah neutronnya 12. Dari mana lah? Nanti kita ada rumusannya. Jadi massa atom itu merupakan penjumlahan dari proton ditambah dengan neutron. Jadi massa atom ya, itu merupakan penjumlahan dari proton kita tambah dengan neutron. Begitu. Jadi massa atom, massa yang 23 ini merupakan penjumlahan dari proton dan juga neutron. Kemudian protonnya itu yang mana? Nah, proton itu sama dengan nomor atom. Ini. Proton sama dengan nomor atom. Jadi nomor atom ini juga menandakan sebagai jumlah proton atau banyaknya proton. Kemudian jumlah elektron itu ya sama dengan jumlah proton. Apabila atom tersebut dalam keadaan netral. Netral itu seperti apa? Netral itu seperti ini. Na-nya itu tidak ada muatan. Jadi kalau dia bermuatan, dia akan berubah menjadi Na plus. Nah, kalau sudah bermuatan seperti ini, maka yang ini tidak berlaku. Ya, jumlah elektron sama dengan jumlah proton ini hanya berlaku untuk atom dalam keadaan netral. Netral itu apa? Yang tidak ada muatannya. Lah, seperti ini. Ini adalah netral. Tidak ada muatan di sini. Tidak ada muatan plus atau tidak ada muatan min. Itu netral. Jadi jumlah elektronnya itu sama dengan jumlah proton. Kemudian jumlah neutron, ya sudah. Berarti kalau kalian mencari neutron, berarti kita massa kita kurangi dengan proton atau kita kurangi dengan nomor atomnya. Seperti ini, 2311 Na. Nah, karena unsur 2311 Na ini adalah unsur yang
netral, tidak bermuatan, maka berlaku ini jumlah elektron sama dengan jumlah proton, maka elektronnya itu sama dengan proton. Berapa? 11. Begitu. Ya. Kemudian masanya kan 23 ini. Massa itu bisa kita dapat dengan cara proton kita tambah dengan neutron. Ya, masanya 23, kemudian protonnya 11, neutronnya berapa? Ya sudah, berarti neutron itu sama dengan 23 kita kurangi dengan 11. Berapa? 12. 12 ini merupakan jumlah jumlah neutronnya begitu. Oke, bisa sambil ditulis atau bisa sambil di pause. Selanjutnya, nah ini. Nanti kita akan mengenal istilah-istilah di dalam atom. Di situ ada isotop, ini. Kemudian ada isoton dan juga ada isobar. Isotop itu apa? Yakni atom-atom dengan jumlah proton yang sama, tetapi jumlah neutronnya berbeda. Oke, untuk ini Ustaz berikan contoh. Contoh dari isotop ya. Contohnya adalah ada unsur 12 C6 dengan 13 C6. Nah, dua unsur ini kita katakan sebagai isotop karena kenapa? Ya, jumlah protonnya itu sama. Yang di sisi kiri, jumlah protonnya ada berapa? Ayo, ada berapa? Ada 6. Ini. Karena ini merupakan unsur yang netral, maka nomor atom itu merupakan jumlah protonnya, begitu. Yang kanan, jumlah protonnya ada berapa? Oke, ada 6. Selanjutnya, kita coba lihat neutronnya ada berapa yang kiri? Neutronnya tadi rumusannya massa, kita kurangi dengan proton. Massanya 12, protonnya 6, maka neutronnya adalah 6. Terus yang ini, neutronnya berapa? Massa dikurangi dengan proton. Ya, masanya berapa? 13 dikurangi dengan 6. Berapa 13 dikurangi 6? 7. Nah, neutron yang di atom C yang sebelah kanan jumlahnya ada 7. Neutron untuk atom C yang sebelah kiri ini jumlahnya ada 6. Kan berbeda. Nah, ini kita katakan sebagai isotop. Isotop itu nomor atomnya sama, namun jumlah neutronnya yang berbeda. Begitu, itu adalah isotop. Oke, kemudian ada isoton. Nah, isoton itu apa? Atom-atom dari unsur yang berbeda. Unsurnya berbeda. Kalau yang ini unsurnya sama, sama-sama unsur C, itu isotop. Tapi kalau isoton, unsurnya yang berbeda. Maka jumlah proton berbeda, ya, tetapi memiliki massa yang sama. Contoh untuk isoton adalah 31 15P. Kemudian 32 ya 16S. Untuk isoton tadi yang sama itu apa? Nilai apanya? Ya. Yang isoton yang memiliki nilai yang sama adalah neutronnya begitu. Ya ini kembali ini, sorry. Jadi ya, ini harusnya yang sama adalah ini Ustaz cari dulu ini kesalahan. Neutronnya yang sama. Maka yang di sini isobar itu masanya yang sama. Oke, sorry. Ya, neutronnya yang sama. Oke, coba kita lihat neutron di sini. Ini P, ya unsur P kan tidak bermuatan atau netral. Maka proton ya sama dengan nomor atomnya berapa? 15. Neutron bisa kita cari dengan cara massa, kita kurangi dengan proton. 31 kita kurangi 15, ya berapa? 16 itu. Kemudian yang S, karena S juga merupakan unsur yang netral, maka jumlah proton sama dengan nomor atom, yakni 16. Maka neutronnya sama dengan 32 dikurangi dengan 16. Sama dengan 16. Lah, neutron untuk unsur S sama-sama 16.
dengan unsur P ya sama-sama 16, maka kedua unsur ini kita katakan mereka itu merupakan isoton. Jadi unsur yang berbeda ya, karena ini adalah unsur P, ini adalah unsur S, berbeda unsur tetapi memiliki nomor atau jumlah neutron yang sama, maka kita sebut sebagai isoton begitu. Oke, bisa dipahami? Jika kalian tidak memahami, silakan kalian rewind atau kalian kembalikan ke menit sebelumnya, begitu. Oke, selanjutnya isobar. Isobar itu apa? Atom-atom dari unsur yang berbeda tetapi mempunyai jumlah massa yang sama. Contoh, Ustaz berikan contoh, ada unsur di sini 14 6C, kemudian ada 14 7N. Nah, kalian amati kedua unsur ini, unsurnya berbeda. Yang sebelah kiri merupakan unsur karbon, yang sebelah kanan merupakan unsur nitrogen, begitu. Ya, unsur kiri si karbon itu memiliki massa. Ini massanya, jumlah massanya sebesar 14. Kemudian nitrogen, nomor massanya ini. Berapa nomor massanya? 14. Karena sama-sama memiliki nomor massa yang sama, yakni 14, maka kedua unsur ini kita katakan sebagai isobar. Gitu. Oke, jika kalian masih belum memahami, silakan kembalikan ke menit sebelumnya. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kalian tahu tentang isoton, ya, isobar, ada isotop juga, kemudian teori perkembangan atom, selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron nanti akan ada dua, ada konfigurasi elektron model mekanika kuantum, kemudian ada juga konfigurasi elektron model atom Bohr, gitu. Ya, Ustadz minta tolong untuk tidak bergurau ataupun kalian tertidur. Tolong diikuti dengan baik. Oke, konfigurasi elektron model atom Bohr. Jadi menurut model atom Niels Bohr, ya elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi atau yang tadi orbit begitu. Kemudian lintasan elektron yang terletak paling dekat dengan inti mempunyai energi yang paling rendah. Semakin jauh lintasan elektron tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat energinya. Ya, kemudian kulit yang paling dekat dengan inti diberi lambang atau diberi nama kulit K, itu yang paling dekat dengan inti. Kemudian kulit keduanya nanti diberi lambang L, kulit ketiga M, dan begitu seterusnya. Jadi ada kulit N, O, begitu, P, Q, dan seterusnya. Lah, apabila digambarkan konfigurasinya, lah seperti ini, di bagian tengah atau yang berwarna biru ini, ya, ini merupakan inti atom. Jadi kalau katanya Niels Bohr, ya, atom itu kan tadi tersusun atas inti yang di dalamnya ada proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron yang berada di lintasan atau di kulit. Jadi ada inti, kemudian diikuti dengan kulit pertama. Ya, ini kulit pertama. Nih, kulit yang terdekat dengan inti kita sebut sebagai kulit pertama atau kulit K. Kemudian setelah kulit K, nanti kulit kedua. Kulit keduanya akan diberi simbol kulit L. Kemudian kulit selanjutnya atau kulit ketiga diberi simbol kulit M. Ya. Jadi nanti perumusannya bagaimana? Oke. Kulit pertama, ya, kulit pertama itu kan kulit yang terdekat dengan inti yang memiliki energi yang paling rendah. Maka nanti kulit K itu akan memiliki bilangan utama N-nya itu sama dengan 1. Ini menandakan, 1 itu menandakan bahwa dia itu berada di kulit pertama. Nanti kulit kedua maka nilai N-nya itu sama dengan 2. Ya, atau untuk memudahkan kalian begini. N itu sebagai bilangan utama. Bilangan utama. Bilangan utama atau N. Jadi kulit pertama atau kulit K, maka nanti N-nya itu sama dengan 1. Kulit kedua atau L, N-nya itu sama dengan 2.
kulit ketiga atau M itu N-nya sama dengan 3. Perumusannya bagaimana cara kita mengisi elektron? Nah, jadi nanti perumusannya adalah kita menggunakan rumus 2N pangkat 2. Ya, jadi begini, biar kalian tidak paham, Ustadz kelewat tadi. Jadi di situ ada konfigurasi. Konfigurasi itu apa? Aturan pengisian elektron. Jadi konfigurasi kita definisikan sebagai aturan atau cara pengisian elektron. Aturan pengisian elektron. Karena yang pertama kita belajar menurut model atom Bohr, maka konfigurasi elektron model atom Bohr kita definisikan sebagai aturan atau tata cara pengisian elektron menurut model atom Bohr. Begitu. Oke, tadi contoh unsur yang tadi kan ada unsur apa namanya 2, 3, 11 Na. Nah, bagaimana cara kita membuat konfigurasinya? Konfigurasi itu kita menggunakan nomor atom. Ya, jadi konfigurasi kita menggunakan nomor atom. Yang mana nomor atom? Yang ini, yang 11. Ya. Jadi nanti konfigurasinya kita membagi atau meletakkan elektron ini di kulit yang terdekat dengan inti dulu atau kulit ke-1 atau kulit K. Jadi nanti kulit K dulu baru kita isi, kemudian kulit L, kemudian kulit M. Kulit K, bagaimana aturan pengisiannya? Rumusnya ini. Karena K itu memiliki bilangan utama 1, maka nanti dia itu 2N pangkat 2, maka sama dengan 2 dikali, sebentar, start geser dulu. Karena rumusannya adalah 2N pangkat 2, maka nanti 2 dikali 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 berapa? Ya artinya 1 dikali 1. 1 dikali 1 adalah 1. Kemudian 1 itu dikali 2 berapa? 2. Maka kulit K itu maksimal diisi 2 elektron. Nah, maka nanti kalian mengisikan di kulit K ini sebanyak 2 elektron. Karena sudah mengisi 2 elektron, tersisa berapa elektron? Ya ini 11. Kan tadi kita menggunakan nomor atom untuk mengisi kulit. Karena kita sudah mengisi sebanyak 2 elektron di kulit pertama, maka tersisa 9 elektron yang masih belum kita isikan di kulit selanjutnya. Karena kulit K, kulit pertama sudah terisi penuh, maka kita lanjut di kulit L atau kulit kedua. Kulit kedua cara mengisinya bagaimana? Sama rumusannya 2N pangkat 2. Karena N-nya itu adalah 2, maka 2 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? Ya, 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka di kulit ke L atau kulit kedua itu maksimal diisi 8 elektron. Maka nanti kalian mengisi 8 elektron. Kulit pertamanya diisi 2, kulit keduanya diisi 8. Sisa berapa elektron yang masih belum diisi? Yang masih belum kita isikan di kulit? Ya sisa 1. Ini kan kalau kalian jumlahkan 2 ditambah 8 kan masih 10. Sedangkan kita tadi punya 11 elektron. Maka tersisa 1. Kemudian di kulit selanjutnya atau kulit ketiga rumusannya kan 2N pangkat 2. Maka nanti 2 dikali dengan N, nilai N-nya adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3 atau 9. Nanti 9 dikali 2 berapa? 18. Jadi kulit ketiga atau kulit M itu maksimal diisi 18 elektron. Tapi tadi kan kita masih tersisa 1. Ya sudah, kalau kalian punya 1, tuliskan langsung di sini di 1. Begitu. Ya ini sudah berarti kalau kalian jumlah 2 ditambah 8 10.
10 ditambah 1, 11. Ya sudah totalnya 11 sama dengan ini nomor atom kalian. Berarti ini merupakan konfigurasi elektron untuk atom natrium dengan nomor atom 11. Oke, begitu. Semisal kalian masih belum bisa memahami, silakan kalian kembalikan ke menit sebelumnya. Begitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh. Nah, kita diberikan contoh ya, ada contoh untuk unsur 12 Mg dan 19 K. Lah di sini unsurnya itu tidak menuliskan nomor massa ya, sudah enggak apa-apa. Begini, agar kalian bisa tahu mana nomor massa dan mana nomor atom, selain kalian tahu dari tata letaknya, nomor massa itu merupakan bilangan yang nilainya lebih besar dari nomor atom. Ya, jadi nilainya itu pasti lebih besar dari nomor atom. Dan juga massa, nomor massa itu ya bisa berupa bilangan bulat ataupun bilangan desimal. Nilainya itu pasti ada yang memiliki contoh seperti klor. Dia itu memiliki nomor massa 35,5. Nah, itu kan 35,5 merupakan bilangan desimal. Tapi untuk nomor atom ya, untuk nomor atom itu ditunjukkan oleh bilangan yang lebih kecil dari nomor massanya. Dan juga ya berasal dari bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Tidak ada nomor atom itu 12 seperti ini, 12,5 itu tidak ada. Jadi nomor atom itu berupa bilangan bulat. Seperti ini 12 Mg. Nah, Mg mempunyai 12 elektron. Nah, konfigurasi elektronnya Mg 282. Ya. Jadi si Mg ini kan tidak bermuatan, maka nomor atom ini ya, nomor atom ini kita gunakan untuk membuat konfigurasi karena tadi nomor atom itu juga menandakan jumlah elektron untuk unsur yang netral atau yang tidak bermuatan. Ini kan tidak ada muatannya di atas ini. Maka kalian gunakan 12 ini untuk membuat konfigurasi. Ini 2,8,2. Nah, kok ada elektron valensi? Nah, elektron valensi adalah elektron di kulit terakhir. Elektron valensi adalah elektron di kulit terakhir. Jadi di sini, ini kan Mg, setelah kalian buat konfigurasinya, dia kan ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Lah, kan tidak ada kulit keempat, maka kulit ketiga yang berisi 2 elektron ini, 2 itu adalah elektron valensinya. Seperti ini, unsur 19K kalium ya. K mempunyai 12 elektron. Konfigurasi elektronnya adalah 2,8,8,1 begitu. Ya, jadi kalau dia dibuat konfigurasinya inilah satu karena berada di kulit terakhir, maka satu ini kita sebut sebagai elektron valensi. Begitu. Oke, anak-anakku mungkin cukup sekian dulu pemaparan materi tentang struktur atom dari Ustadz. Silakan jika masih ada waktu ya daripada kalian tertidur, daripada kalian muya-muyan dengan teman, silakan putar video ini sampai jam pembelajaran kimia berakhir. Nanti Ustadz minta tolong siapa Yasmin ya, tolong koordinir lah. Ya, tolong bantu Ustadz untuk menyiapkan video pembelajaran ini di kelas sebelah, di kelas 10G. Atau kalau Yasmin merasa ada kepentingan, bisa minta tolong ke ketua kelasnya. Gitu. Terima kasih ya, mohon maaf karena Ustadz belum bisa hadir secara langsung di kelas. Semoga pembelajaran melalui video ini bisa membantu kalian ya untuk memahami materi tentang struktur atom. Terima kasih anak-anakku kelas 10H dan nanti di kelas 10G. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah buat kita semua dan juga bisa menjadi risalah bagi masa depan kita bersama. Terima kasih atas waktunya.
Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.